warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Aprianti akan menjelaskan tentang definisi stroke, gejala stroke, faktor resiko stroke, dan patofisiologi stroke. Stroke adalah terjadinya trauma atau injuri pada pembuluh darah di sistem saraf pusat yang menyebabkan aliran darah yang membawa oksigen ke otak menjadi terganggu atau tidak lancar, yang mengakibatkan sel-sel di otak tidak mendapatkan suplai oksigen sehingga sel-sel sarafnya mengalami kematian. Selanjutnya ada patofisiologi. Untuk stroke itu sendiri terdiri dari dua jenis, ada stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Untuk stroke iskemik itu disebabkan oleh gumpalan darah yang kemudian menyumbat aliran darah ke area di dalam otak. Dan kalau hemorrhagic stroke itu terjadi karena pembuluh darah lemah sehingga mudah mengalami pecah pembuluh darah yang menyebabkan darahnya masuk ke dalam otak. Selanjutnya ada faktor risiko. Untuk faktor risiko itu terdiri dari dua, ada faktor risiko yang dapat diubah dan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Untuk faktor risiko yang dapat diubah itu ada tekanan darah tinggi, kandungan lemak pada darah, merokok, aktivitas fisik, obesitas, dan diet yang tidak sehat. Sedangkan faktor risiko yang tidak dapat diubah itu ada usia, keturunan, dan jenis kelamin. Selanjutnya ada beberapa gejala pada pasien stroke itu. Yang pertama itu adanya kelumpuhan pada seluruh tubuh atau sebagian. Terus salah satu sisi wajah akan terlihat lebih turun, ucapan menjadi tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali. Kemudian ada mengalami penurunan kesadaran, mengalami gangguan pada keseimbangan dan koordinasi, dan mengalami hilang penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Selanjutnya di sini ada studi kasus Tuan M berusia 53 tahun datang ke fisioterapi dengan keluhan adanya kelemahan pada tubuh bagian kanan. Untuk pemeriksaan khususnya akan diberikan pemeriksaan nyeri dengan VAS, pemeriksaan keseimbangan dengan forbearance test, dan pemeriksaan koordinasi dengan pemberian finger to nose, finger to finger. Perkenalkan, saya Nur Aprianti. Di sini saya akan menangani ibu ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan nyeri. Ini untuk melihat seberapa nyeri bagian yang sakit di badan ibu. Jadi di sini ada 1 sampai 10. Kalau 1 itu tidak sakit, kalau misalnya 2 sampai 5 itu sedang sakitnya, kalau 6 sampai 9 itu lumayan sakit, kalau 10 itu sakit. Jadi kalau misalnya saya tekan kayak gini, Bu. 3. Oke. Coba tangan ibu ke atasin. Kayak gini. Itu kalau ke atas kayak gitu, kalau gerak sakitnya berapa ibu? 2. Kalau 2, oke. Coba sekarang diistirahatin, didiemin aja. Jadi kalau misalnya keadaan ibu lagi istirahat kayak gini, berapa nyerinya? 1. Oke. Udah. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan keseimbangan ya. Di sini saya akan melakukan 4 pemeriksaan, yaitu forbearance test. Jadi ibu bisa berdiri? Bisa. Oke. Jadi dari setiap 4 pemeriksaan itu, masing-masing set itu ibu ada 8 hitungan ya. Kita mulai dari sekarang. Saya hitung ya ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita maju ke stage selanjutnya. Ibu bisa majuin kaki ibu kayak gini. Oke, saya hitung ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi untuk dapat dilihat dari video dari pemeriksaan tadi, ibu itu tidak keseimbangannya itu kurangnya. Udah. Bu, untuk pemeriksaan terakhir saya akan melakukan pemeriksaan koordinasi ya. Jadi di sini saya akan melakukan 2 tes. Yang pertama itu finger to nose dan yang kedua finger to finger. Jadi nanti tangan ibu ke tangan saya ya, dari hidung ibu ke jari saya, habis itu dari jari saya ke hidung ibu lagi. Coba itu mulai ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke.
terus lagi. Oke, selanjutnya finger to finger, jadi dari saya, terus dan terakhir untuk intervensi fisioterapisnya akan diberikan rope exercise dan ankle pumping. Oke, atas lagi Bu. Lagi Bu. Oke. Terus selanjutnya kayak gini. Oke. Oke Ibu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.